Allahumma sholli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil wa Dulu kami Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur mari kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan juga hidayahnya serta karunia-Nya kami dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Baik, dalam rangkaian kegiatan hari ini untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia tahun 2025 dengan tema Merpati Menari, yakni merajut empati menuju disabilitas mental mandiri. Baik, untuk acara ini sendiri diselenggarakan oleh Yayasan Rehabilitasi Mental Al-Hafiz, yakni sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan mental dan upaya membangun kemandirian bagi para penyandang disabilitas mental. Baik, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan penuh semangat dan juga kebersamaan. Untuk acara selanjutnya, nah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh teman-teman para penyandang disabilitas. Untuk hadirin dipersilahkan berdiri. Kepada pemandu lagu kami persilahkan. airku tak tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi bangku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Inilah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
bahasa Jawa hitungan keempat mulai. 1, 2, 3, 4. Sehat jiwa raga idaman kita, membangun bangsa yang kokoh benteng dunia. Kesehatan jiwa modal utama, kesatuan raga dalam satu tubuh. Kondisi jiwa yang terus berkembang, sikap positif dan pengendalian diri, kemampuan dalam beradaptasi, wujudkan mental sehat, proteksi diri, keselarasan dan keseimbangan jiwa, cerminkan kedewasaan pribadinya, cara berpikir berprasangka bertindak untuk mencapai jiwa yang sehat kuat, sehat jiwa, sehat bangsa dan dunia. Baik, terima kasih banyak. Semangat pagi. Are you ready? Yes, I am ready. Siapa kita? Kita adalah anak bangsa. Apa moto kita? Sehat jiwa, sehat bangsa, sehat semuanya. Tepuk tangan. Baik, keren sekali ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Nah, untuk rangkaian acara selanjutnya adalah prosesi doa bersama yang dipimpin oleh perwakilan dari teman-teman warga binaan. Agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, marilah kita awali dengan berdoa bersama. Kepada Bapak Syifa, saya persilahkan. Ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai momentum bagi kami semua untuk saling berbagi dan bersama, terutama saudara-saudara kami yang sedang berjuang menghadapi kesehatan jiwa. Tanamkan dalam hati kami rasa empati, kesadaran dan kasih sayang agar kami mampu saling menguatkan dalam saudara berbeda. Ya Allah yang Maha Menyembuhkan, berikanlah jiwa-jiwa yang tunda, kenalkan hati yang gelisah, dan kuatkan mereka yang sedang memiliki jalan kemudian. Limpahkan rahmat dan hidayah-Mu kepada para kesehatan, relawan dan semua yang memberikan kekayaan dan kecantikan dan kebebasan. Ya Allah, perbaikilah segala langkah kami, mudahkanlah segala urusan kami, jadikanlah kegiatan ini membawa manfaat, menumbuhkan semangat dan memperkuat persaudaraan antar sesama manusia. Rabbana, jadikanlah kami pribadi yang sehat dan tertib, yang mampu mensyukuri nikmat-Mu, yang dapat menyebarkan kebaikan di sekitar kami. Rabbana, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Bapak Syifa. Semoga seluruh rangkaian kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kepada para tamu undangan, saya persilahkan untuk duduk kembali. Teman warga binaan, ini adalah persembahan keahlian mereka, Masya Allah sekali. Untuk yang pertama ada pembacaan puisi dari Pak Ahmad. Untuk Pak Ahmad, saya persilahkan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Puisi ini adalah curahan hati kami yang berjudul Kami. Saat ini kami adalah sekumpulan orang yang sedang terjebak dalam penjara pikiran. Kami sekumpulan orang-orang yang sedang terombang-ambing dalam gelombang jiwa yang tak tenang. Kami saat ini sekumpulan orang yang merasa tak punya masa depan, tak punya harapan. Kami sekumpulan orang-orang yang tersisihkan,
Tak jarang kami mendapatkan perilaku yang tak pantas. Kami dihina, kami diteriaki orang gila, orang gila. Kami selalu dipandang menakutkan, kami selalu dipandang jijik. Padahal di dalam hati kami tak ingin seperti ini. Kami ingin sembuh, kami ingin bangkit, kami ingin sehat seperti yang lain. Kalau boleh kami meminta, tolong bantu kami untuk sembuh. Tolong bantu kami untuk bangkit. Walau kami tahu saat ini kami termasuk orang-orang yang tak beruntung, tapi kami punya harapan yang bisa menjadi orang-orang yang sukses di akhirat nanti. Kami masih punya sedikit harapan untuk bangkit dan melestarikan hidup kami sama dengan kalian yang sehat. Tolong jangan kasihani kami, tapi tolong beri kami kesempatan untuk meraih impian kami. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ahmad atas pembacaan puisi yang sangat inspiratif dan juga menyentuh hati. Baik, untuk rangkaian selanjutnya ada persembahan sebuah lagu dari Pak Wahyu dan juga Pak Rizky. Untuk Pak Wahyu dan juga Pak Rizky, saya persilahkan.
Jadi motifnya ya sesuai. Ada pink hijau. Dua wali kadiji iki kita sampai lama. Bebek daun stroberinya tadi. Depan sana. Ayo dicicip yuk. Bapak teman-teman semangat ya. Apa ini? Sehat selalu. Semangat pagi. Pagi. Are you ready? Yes, I am ready. Siapa kita? Apa moto kita? Jadi dibukakan dulunya rutin cek atau apa itu bagus dulu. Dia tuh tidak ada yang memperhatikan. Terus kita percaya diri sekarang bukan ukur. Oh, Itu yang versi betul. betul. Habituasinya ya maksudnya. Iya. Mantan lomba nih keluar. Oh, patungmu deh. Posyandu stroberi. Oh, alah. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih atas kedatangannya tempat ini. Sama-sama. Kita dari media di lokasi ini. Terima kasih banyak, terutama dari beberapa rekan. Kita mau tanya pesan dan kesannya Ibu acara dari awal sampai sekarang itu bagaimana, Ibu? Saya ketika memulai dari awal tadi sudah terenyuh tapi bangga gitu ya. Artinya dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia yang tepat pada hari ini dengan diadakan acara yang sangat menyentuh gitu ya. Acaranya sederhana tapi tampilannya dari teman-teman untuk teman-teman sendiri di mana mereka merupakan penyintas mental. Itu sangat luar biasa karena mereka berusaha menyembuhkan, berusaha sehat, berusaha berkarya dan mereka tampilkan gitu ya. Jadi kesannya buat saya ini suatu keberhasilan daripada upaya kita semua atau khususnya dari Yayasan Al-Hafiz untuk membina, memberdayakan teman-teman dengan kondisi psikologis atau mental yang selama ini kurang baik menjadi berdaya dan berhasil gitu ya. Dan pesan saya adalah Yayasan Al-Hafiz sebagai promotor gitu ya, sebagai penggerak, sebagai role model, sebagai contoh bagi kita semua gitu untuk lebih memberdayakan, melatih, mengedukasi, memberi kasih sayang dan mengakui keberadaan mereka untuk membina dan memberi keterampilan untuk teman-teman semua. Dan saya harap setelah mereka sukses dan mereka berhasil, tidak ada lagi dari kita yang mempunyai gangguan atau penyintas mental yang tidak diberdayakan. Itu ya Pak ya pesan dari saya. Terima kasih. Lalu gini Bu, menurut Ibu dalam pandangan kegiatan dari ini, Al-Hafiz ini, kesehatan sedunia, mental, itu kedepannya kira-kira bagaimana Bu, kalau menurut Ibu sebagai pejabat di daerah, sebagai wali kota di sini untuk kedepannya? Saya rasa dengan upaya atau peran kita untuk ikut gitu ya, terutama dari pemerintah gitu ya, dari pemerintah dan sekitarnya untuk kita berpartisipasi, untuk ikut turut
kita membantu yayasan seperti ini, kedepannya akan lebih baik, Pak. Sehingga tidak sudah yang disampaikan oleh Profesor tadi bahwa nantinya untuk penyakit-penyakit seperti mereka itu sudah zero gitu ya. Artinya memang kita tuh harus banyak memberi keterampilan, terutama di alam terbuka seperti ini. Mereka kita ajak berkegiatan. Mereka kita ajak seperti bertani gitu ya, kalau beternak gitu ya, berorganisasi dan lain sebagainya. Kita beri keterampilan fisik ya. Jadi kalau seperti mereka itu yang kita beri adalah kegiatan gitu ya, kegiatan fisik seperti bertani dan beternak seperti ini gitu. Saya rasa nanti kedepannya sudah tidak ada lagi teman-teman atau orang-orang yang mempunyai penyakit psikologis seperti mereka, karena kita sebagai pemerintah memberikan ruang kegiatan untuk mereka gitu ya. Jadi pemerintah ikut kolaborasi dengan kegiatan seperti ini, menunjang kegiatan partisipasi begitu. Oke Bu, terima kasih banyak dari media Pak, seperti ini, supaya kedepannya bisa berlanjut. Kalau ada acara lagi bisa nanti partisipasi pemerintah daerah. Insya Allah Pak. Nanti terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas kedatangannya yang tempat ini, acara petik stroberi yang sebagai leadernya itu adalah Al-Hafiz. Memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang dilaksanakan hari ini 11 Oktober 2025. Bapak sebagai istilahnya pendidik ya, sebagai di teknik sipil Pak. Teknik Sipil Institut Teknologi Surabaya di ITS ya. Nah siang hari ini sebagai saya media tanya, kedepannya menurut Bapak bagaimana untuk Al-Hafiz ini mengembangkan lebih besar lagi? Kita mengharapkan itu supaya ini lebih besar lagi Pak, insya Allah. Iya, betul. Supaya apa? Kita bisa meminimalisir rekan-rekan saudara-saudara kita, tapi ini bisa dikembangkan kolaborasi antara edukasi dan keterampilan ini. Seperti tadi ada keterampilan pembuatan sepatu, sandal, topi dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana Pak? Terima kasih Pak Agus menindaklanjuti seperti diskusi kita tadi pagi. Ya, jadi perlu dipahami jadi bahwa bangsa kita ini sudah punya falsafah, ya, punya pondasi ya dalam membersamai kemanusiaan. Ya, jadi apa itu nilai-nilai Pancasila begitu ya. Jadi Al-Hafiz ini kalau kami dari akademik ini adalah menjadi simbol alarm buat kita semuanya, ya kan? Apa simbol alarmnya? Ya, jadi kita ini selama ini Pancasila itu kan hanya dibaca dan dihafalkan, tetapi tidak diamalkan. Ternyata Al-Hafiz ini sudah mengamalkan itu, Pak. Mengamalkan. Ya. Apa di mana cara mengamalkannya? Jadi memang tadi pertanyaan Pak Agus, bagaimana ke depan ini supaya gerakan kesehatan mental ini menjadi hal yang tidak bisa dianggap enteng. Ini sudah menjadi perhatian kita semuanya, ya. Jadi di falsafah negara kita sendiri pun sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di situ diukur bagaimana, ibarat kalau tanaman stroberi ini kan kalau akarnya mati kan tidak bisa tumbuh daun dan stroberinya, ya kan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu tidak nampak, tetapi itu yang menentukan spiritnya untuk supaya kemanusiaan ini tumbuh. Nah, di Pancasila disebutin kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, Al-Hafiz ini ternyata mengingatkan kita semua bahwa kemanusiaan itu sudah tidak boleh lagi mengganggu nilai-nilai adil dan beradab. Jadi menjawab Pak Agus tadi, apa potensinya kalau nilai-nilai kemanusiaan adil dan beradab ini sudah dipraktekkan? Ini tinggal menunggu Pak, tunas persatuan Indonesia. Hasilnya Pak ya. Betul. Jadi alhamdulillah Bu Wawali juga berkenan hadir, ya kan. Al-Hafiz ini juga di Sidoarjo. Harapan kami
Batu, Sidoarjo ini nanti menjadi Jawa Timur, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi ke Indonesia. Pilot project Pak ya. Jadi ini jadi bahasa kita bersama Pak untuk bersatu. Selama ini kita mau bersatu kan sulit sekali nih. Betul, betul. Nah, ini mudah-mudahan Al-Hafiz ini menjadi pelopor ini, ya, gerakan untuk mempersatukan, ya kan, melanjutkan nilai-nilai kemanusiaan adil dan beradab menuju ke persatuan Indonesia. Nah, ini harapan saya optimis sekali. Ya. Jadi kita bersyukur Al-Hafiz ini memberi contoh kepada kita semuanya. Jadi kita ini perlu banyak merenung Bapak. Ya. Ya, karena saya ini di akademis dan terus berjuang, maksudnya terus mendukung, berpartisipasi. Ya, bagaimana nanti teman-teman disabilitas mental ini, ya, niatnya ya kita kurangi Pak. Ya. Ya, apa namanya, syukur-syukur dengan kebijakan-kebijakan Bapak Ibu semuanya yang ada di pemerintahan ini, pimpinan di negara ini mudah-mudahan bisa memahami, ya, dengan peringatan kesehatan jiwa sedunia ini. Jadi kesehatan mental ini sudah menjadi hal yang pokok. Ya, kalau sudah listriknya Pak ya, listrik mentalnya itu sudah ditarik. Nah, ini mungkin kita bisa melihat di teman-teman Al-Hafiz ini. Nah, makanya kita mari bersatu supaya dipulihkan kembali. Ya, supaya mental ini ramah Pak. Jadi mudah-mudahan dengan keramahan ini bisa membawa apa namanya, yaitu tadi dari sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu Pak Gus. Jadi Al-Hafiz sebagai leadership. Betul. Gitu, dicontohi Pak kita. Dicontohi, terima kasih sama Al-Hafiz ini. Ya kan? Jadi apalagi profesor datang mendukung dari akademisi. Ya, ini lalu wali kota juga tugas datang saya, saat tugas ini saya, betul. mendukung juga. Betul. Masyarakat dan juga pemimpin daerah mendukung sekali. Kita ini semakin kuat, kolaborasi semakin tinggi begitu Pak. Betul. Pokoknya nilai-nilai kemanusiaan sudah adil dan beradab. Ini tinggal tunas berikutnya persatuan ini Pak. Gitu, jadi semuanya nanti yang mempersatukan tuh ini nanti. Ini dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya itu. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya nanti. Apakah ada hubungan kolaborasi antara akademisi dan kegiatan ODGJ seperti ini Pak? Otomatis Pak. Otomatis. Karena memang pendidikan tinggi itu kan tujuannya kan supaya kemanusiaan itu mandiri Pak. Mandiri. Ya, jadi memang akademik sendiri pun kan supaya mandiri. Nah, ini kan kita sendiri pun kita dikaruniai sahabat kita di Al-Hafiz ini, dan fakta realitanya seperti ini, maka kita harus bersatu ini. Betul. Ya, bersatu. Berarti kalau saya membaca itu kan apa? Ini ada kebijakan-kebijakan yang kurang adil. Iya. Kurang beradab. Sehingga fakta realitanya saudara-saudara di Al-Hafiz ini yang dirawat, ya, dirawat dengan Al-Hafiz ini, ya alhamdulillah ada Al-Hafiz ini yang mau mempelopori untuk membersamai merawat ini. Ya, begitu jadi, Pak Agus. Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kan? Betul. Karena umur kita di dunia ini, umur kita ini sangat pendek sekali Pak Agus. Sebenarnya kelihatan panjang, tapi padahal pendek. Jadi makanya harus kita cetuskan amal jariah apa ini sebagai warisan untuk anak cucu cicit kita ini. Betul. Itu. Jadi bukan harta tidak dibawa Pak. Jabatan tidak dibawa, rumah tidak dibawa. Yang dibawa cuma amal jariah Pak. Betul. Al-Hafiz ini memberi peluang kita seluas-luasnya untuk beramal jariah Pak. Betul. Jadi sekarang acara seperti ini, peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, sekalian di kebun ini petik stroberi langsung. Betul. Gitu. Nah, jadi edukasi juga seperti itu. Jadi kenapa saya dulu Pak Sodikin saya dukung Pak, kalau Pak Sodikin membantu teman-teman itu buka lahan ini, ya, sehingga biasanya teman-teman ODGJ kalau di ruangan Pak kan sempit. Dengan ini kan luas ya. Atapnya jadi langit Pak. Lebih lapang, natural juga ya. Jadi ini media kesehatan juga Pak sebenarnya. Bagus iya. Jadi ini sebenarnya makanya bagaimana teman-teman, saya tanya itu sama teman, bagaimana Anda kalau di kebun lebih bunga mana, di Al-Hafiz Pondok atau di sini? Di kebun Pak. Lebih suka di kebun ya. Berarti ini memang Pak Sodikin keren ini. Gitu. Ya. Terobosan. Keren. Terobosan ini Pak. Terobosan. Harus didukung Pak. Dukung dengan sendirinya. Pemerintah daerah sudah mendukung. Harus mendukung. Akademisi sudah mendukung. Harus mendukung. Tinggal kita bagaimana actionnya begitu Pak. Betul. Terima kasih Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sodikin. Kita dari media, kita acara di sini saya lihat dari awal sampai pertengahan sampai akhir sukses selalu Pak. Alhamdulillah. Ya. Jadi acara ini adalah hari peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, Saudara.
Jadi Anda bisa melihat seperti ini, alamnya yang begitu indah, sangat luas, bisa petik stroberi langsung dimakan boleh Pak ya? Dibawa pulang juga boleh Pak. Ya. Jadi ini karya-karya anak bangsa, tangan-tangan anak bangsa yang dilideri atau dipimpin oleh Bapak Haji Sodikin. Tepatnya lokasinya di Kota Batu, Jawa Timur. Dan ini yang bekerja itu adalah saudara-saudara kita yang ODGJ. Jadi bukan dia itu, jangan sampai mereka itu saudara-saudara kita disisihkan begitu Pak. Betul. Bukan dia itu sebagai marginal, tapi dia itu memberi poin kepada kita supaya kita sama-sama maju ke depan. Nah, Pak Sodikin, kira-kira di tempat sini berapa rekan kita? Ya, untuk saat ini ada 7 penyandang disabilitas mental kami yang kami berdayakan untuk mengelola kebun stroberi. Stroberi. 7, jumlah total semuanya berapa? Dari 30. 30-an ya. Dari 30-an saudara-saudara kita yang 7 yang memang tinggal di sini ya. Yang tinggal di sini dan fokus full untuk mengelola stroberi ini ya. Yang lainnya di kegiatan keterampilan, sandal, batik, manik-manik, termasuk tadi apa itu? Di yayasan. Selain stroberi juga ada jeruk ya. Jeruk. Jadi ya alhamdulillah ada kemajuan. Itu alam yang sangat indah, alam yang sangat bagus. Kira-kira Pak sudah berapa lama? Pak, ini kami rintis belum lama, baru jalan 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Jadi masyarakat umum bisa Pak ke sini? Ya, masyarakat itu tadinya tidak tahu, dikira ini kebun-kebun seperti yang lainnya, kebun biasa dikelola oleh petani. Tapi begitu melihat tulisan bahwa ini adalah hasil budidaya para disabilitas, mereka rata-rata menaruh apresiasi terhadap program-program pemberdayaan kami. Kemajuan sangat luar biasa Pak. Alhamdulillah, ini selain perkebunan kami juga mulai mengembangkan di sektor peternakan. Peternakan ya. Jadi di samping sana itu ada ternak kambing. Ada 11 ekor di sana. Nah, di sini saling support. Karena apa? Kotoran kambing itu ternyata menjadi pupuk organik yang sangat bagus ya untuk pertumbuhan stroberi ini. Yang dibuktikan dengan rasanya ini lebih manis daripada walaupun kecil-kecil ini rasanya itu lebih manis dan lebih segar, lebih alami dari produk-produk lainnya yang full zat kimia. Kimia. Ini alam Pak ya, memang nggak ada pestisida, nggak ada apa. Masih untuk pestisida itu hanya untuk apa, membasmi hama. Membasmi aja. Tetapi untuk pertumbuhan ini kami memang mengandalkan pupuk organik. Pakai kohe Pak ya, kotoran hewan ya. Jadi untuk kedepannya Pak? Iya, kedepannya kami berharap yang pertama dari masyarakat tentunya berikan kami kesempatan untuk mengembangkan program pemberdayaan disabilitas mental ini sehingga mereka bisa membangun kemandiriannya sebagai anak bangsa. Gitu ya. Jadi untuk kedepannya pasti solid, pasti berkembang, pasti maju. Insya Allah. Kita harus punya optimis Pak, supaya karena itu juga rekan-rekan kita ya. Oke, Pak Sodikin. Pak Sodikin adalah leader dari Al-Hafiz untuk memperingati hari ini adalah peringatan Hari Kesehatan Sedunia. Tepatnya di Kota Batu, Kabupaten Batu, Kota Madya Batu, Jawa Timur, Indonesia. Terima kasih. Selamat siang Pak Lurah. Lokasi di Batu. Kecamatan apa ini? Kecamatan Bumi Haji. Bumi Haji, Kelurahan Desa Tulungrejo. Anda sebagai lurah di sini ya? Kepala desa. Kepala desa ya. Berapa lama nih Pak? Sudah 12 tahun. 12 tahun ya. Menurut Pak Lurah, Pak siapa namanya? Pak Suliono. Pak Suliono ya. Pak Suliono, kita sebagai media tanya, Bapak sebagai aparat di sini, ya, kepanjangan tangan dari pemerintah, bagaimana menurut Pak Suliono melihat tentang saudara-saudara kita itu ODGJ yang punya interest menanam stroberi ini dengan memajukan
dengan berkembangnya beberapa produk selain ini juga kerajinan tangan, yaitu sepatu atau sandal atau yang lain-lain. Kami Kepala Desa Tumorejo terutama mengucapkan terima kasih kepada Pak Sodikin, wabil khusus kepada Yayasan Al-Hafiz, semuanya dengan telatennya sudah mengurus saudara-saudara kami. Ini dibuktikan dengan interaksi tanaman stroberi ini. Stroberi, ya. Stroberi ini adalah tanaman yang rumit. Nah, beda dengan horti yang lain, rumit. Satu adalah butuh ketelatenan. Iya. Kemudian rutinitas, baik pembuangan daun, kemudian pemupukan, penyemprotan dan lain. Itu menunjukkan kalau Yayasan Al-Hafiz Abah Sodik ini telaten. Care, Pak, ya. Care. Iya. Kemudian terbukti lagi satu hal yang luar biasa. Iya. Sudah bisa memproduk sandal. Sandal. Nanti sudah kewajiban kami nanti dengan adanya desa wisata ini kami harus memfasilitasi toko atau gerai khusus untuk desa kita. Khusus ya, UMKM ya. Yang dari saudara-saudara kita ini ya. Khusus ya. Tapi harganya jangan yang murah. Enggak, harus yang mahal. Karena ini diproduksi oleh saudara-saudara kita yang benar-benar handmade lagi kayak apa, bukan masalah apanya, telatennya itu. Itu mahal sekali. Mahalnya kan telaten. Bukan produk pabrik. Iya, betul handmade-nya. Sehingga di sini ada sinergitas antara keilmuan kemudian manfaat dan berkelanjutan ini yang jarang sekali terjadi. Kalau hanya sekedar ngobati semua bisa. Bisa, ya. Bisa, tapi untuk telaten. Tadi satu hal yang dulu dia diobati. Iya. Sekarang menjaga, bisa mengobati ya. Merawat ya. Dulu diobati, sekarang bisa merawat. Iya, nah, ini begitu. Sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa. Jadi terima kasih banyak Pak Lurah di sini yang bisa menerima saudara-saudara kita semua bersama Al-Hafiz. Juga hari ini ada acara yang sangat bagus. Pak Lurah juga mendukung kegiatan ini. Insya Allah waktu-waktu ke depan ada acara lagi, Pak, ya. Insya Allah kami nunggu info dan perintah arahan dari Pak Kepala Desa. Gitu, Kepala Desa ya. Berarti siap dia membantu begitu ya. Jadi kolaborasi semuanya ya. Di sektor itu tadi. Marketingnya. Ya, siap. Untuk branding dan marketing. Jadi supaya bisa berkembang sama-sama. Kalau bukan kita siapa lagi, Pak? Itu gitu. Kata-kata terakhir itu yang bikin kita terenyuh. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau enggak sekarang kapan lagi ya? Jadi kita sama-sama untuk memajukan, mencecerahkan, meningkatkan, menyadarkan seperti itu saudara-saudara kita. Ya, mungkin ada masukan dari Pak Lurah lagi apa? Masukannya ya dipertahankan dan dilanjutkan. Kalau perlu ditingkatkan, Pak. Ditingkatkan. Yang pasti lurahnya membantu ya. membantu. Pasti Pak ya, bantu. Alhamdulillah. Oke. Kami diberi kesempatan sudah terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Lurah, sehingga nanti terbentuk sebuah komunitas disabilitas dengan membangun kemandiriannya. Inilah yang nanti dinamakan sebagai sosiopreneur. Jadi menyelesaikan problematika sosial terutama di akses pekerjaan dengan pendekatan entrepreneur ya. Dengan budidaya stroberi ini bisa di-up menjadi bahan baku untuk selai stroberi, keripik stroberi, sirup stroberi dan macam-macam yang lainnya itu, sehingga ini menjadi potensi untuk terus dikembangkan. Nggih. Lebih maju lagi, Pak. Nggih, demi membangun kemandirian mereka. Saya terima kasih banyak dari rekan-rekan yang Pak Sodikin bisa menstalaskan, memajukan rekan-rekan semuanya di sini. Tapi nggak ada masalah selama ini, Pak, kira-kira? Insya Allah nggak ada, hanya saja Pak Lurah kami itu kos untuk pupuk itu mahal sekali. Ini kadang-kadang ini juga kami sering garuk-garuk kepala ini. Atau mungkin lurahnya nanti bisa mengajukan bantuan, bisa. Pupuk bersubsidi bisa ya? Janji ya? Kapan ini? Nunggu Koperasi Merah Putih. Kapan Merah Putihnya? Jadi kan sudah jalan. Sudah berjalan, insya Allah ya. Jadi kita nanti tanda tangan
saksi MUU ya. Nggih, saya selaku kelembagaan sebagai yayasan sosial, Pak Lurah lembaga kelurahan pemerintahan desa. Oke, terima kasih. Saudara semuanya, pada siang hari ini saya sudah berwawancara menemui sebagai pengelola Al-Hafiz yang di kebun stroberi, petik langsung, bisa makan langsung, tidak ada kandungan apapun, semuanya alami natural, dan juga Bapak Lurah yang ada di Kota Batu ini. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.